Sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Untuk pelaksanaannya bisa dilakukan dengan cara sendirian atau dilakukan dengan cara jamaah. Cuma yang sunnah, yang baik, itu dilakukan dengan cara jamaah. Nah, seperti saat ini, di saat pandemi seperti ini, kalau ada himbauan untuk melakukan sholat Idul Adha di rumah, lah itu bisa dilakukan dengan cara sendirian, tidak apa-apa. Atau ya mungkin jamaah di rumah itu. Kemudian tata cara pelaksanaannya itu pada dasarnya sama dengan sholat fardu. Cuma memang ada sedikit perbedaan. Jadi begini, untuk sholat Idul Adha itu kan ada 2 rakaat. Jadi di rakaat yang pertama diawali dengan niat usolli sunnatal Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram di rakaat yang pertama, itu disunnahkan untuk membaca takbir lagi sebanyak 7 kali. Nah, di antara 2 takbir, di sela-sela takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai takbir yang ke-7. Setelah itu baca surat Al-Fatihah. Selanjutnya sama seperti sholat fardu. Nah, nanti di rakaat yang kedua, setelah posisi berdiri, bangun dari sujud yang kedua kan membaca takbir Allahu Akbar, posisi berdiri. Setelah itu disunnahkan membaca takbir lagi sebanyak 5 kali. Di antara takbir, di sela-sela takbir itu juga membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai nanti takbir yang kelima. Setelah itu baca Fatihah, seterusnya sama sampai nanti tahiyat dan sampai akhirnya salam. Setelah sholat Id selesai, disunnahkan untuk melakukan khutbah. Khutbahnya ini sama seperti khutbah Jum'ah. Cuma bedanya begini. Kalau khutbah Jum'ah, itu hukumnya wajib. Artinya kalau tidak ada khutbahnya, ya sholatnya tidak sah. Jumatannya tidak sah. Tapi kalau khutbah Idul Adha, itu hukumnya sunnah. Artinya kalau orang itu sholat Idul Adha, kemudian tidak pakai khutbah, ya tidak apa-apa. Sudah sah sholatnya. Terutama ini yang sholat sendirian di rumah. Nah, kalau sholat sendirian, khutbah itu ngutbahi siapa? Ya udah, tidak usah pakai khutbah, wong sendirian kok khutbah. Nah itu ya. Jadi khutbah Idul Adha itu hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak pakai khutbah juga tidak apa-apa. Ini terutama yang sendirian. Tapi kalau jamaah ya langkah lebih baiknya ada khutbahnya. Kemudian bedanya lagi, kalau di khutbah Idul Adha, di khutbah yang pertama, sebelum membaca Alhamdulillah, itu membaca takbir sebanyak 9 kali. Di khutbah yang kedua, sebelum takbir, sebelum hamdalah, membaca takbir sebanyak 7 kali. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.